Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Puji pada zat ilahi Rabbi yang mana telah menciptakan manusia berbudi pekerti, beradab tinggi, rajin mengaji, yang tidak tergoda oleh wanita seksi, yang jalannya seperti itik. Kalau ketemu ajak ke tempat sepi, di mana di pinggir kali ada petani malah lari. Dikejar polisi, dipenjara jeruji karena perbuatan tidak terpuji. Nauzubillahi min dzalik. Salawat berbingkaikan salam, berpucukkan keselamatan kepada insan teladan yang paling sopan, Nabi yang paling dermawan, Nabi yang paling tampan, Nabi yang selalu ada pada barisan depan ketika perperangan, yakni Nabiyuna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Sahabat Askempek rahimakumullah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahhuru fa inna fis sahuri barakatun." Hendaknya kalian semua melakukan sahur, karena dengan akan melakukan sahur ada sebuah barokahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa salah satu sunnah-sunnahnya berpuasa, salah satu adab-adabnya berpuasa yaitu dengan melakukan sahur. Dan pada hadis ini juga Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita selaku umatnya agar kita melakukan sahur. Hadirin sahabat Askempek rahimakumullah, barang siapa yang melakukan sahur dengan niat melaksanakannya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh ia telah mendapatkan pahala sunnah karena telah melakukan perintah apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi mengatakan sahur hendaknya diakhirkan, buka hendaknya disegerakan, diawali dengan yang manis-manisan, doa tidak terlupakan agar terhindar dari bisikan syaitan. Hadirin rahimakumullah, hukum sahur. Hukum sahur ini adalah sunnah, ataupun lebih tepatnya ini adalah mustahab, dianjurkan. Tidak ada kewajiban di dalamnya. Jadi, barang siapa yang tidak melakukan sahur dengan sengaja ataupun lupa, maka puasanya dianggap sah dan tidak ada dosa baginya. Dan seseorang telah dinamakan sahur apabila dia telah meminum seteguk air ataupun makan sesuap makanan, maka orang itu telah dicap ataupun dinamakan sebagai orang yang telah melakukan sahur. Hadirin sahabat Askempek rahimakumullah, keberkahan sahur sangatlah banyak. Di antaranya yang pertama adalah kita semua mendapatkan pahala sunnah karena telah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahur diniatkan agar puasa kita berkah, tidak ghibah, tidak mudah menyerah, tidak gampang marah. Ini mah diledek sedikit saja, akhirnya berantem sampai berdarah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua adalah orang yang melakukan sahur akan mendapatkan semangat dan kekuatan dalam beribadah. Tetapi berbeda dengan orang yang tidak melaksanakan sahur. Dia akan merasakan rasa lemas dan lemah. Otomatis jika lemas dan lemah, maka ibadah pun tidak akan tuntas. Hadirin sahabat Askempek rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang bangun sebelum waktu subuh, maka ia akan menemui waktu sepertiga malam terakhir. Dan di samping ia makan dan minum ketika sahur, maka ia beristighfar. Dan barang siapa yang beristighfar dari dosa-dosanya, maka ia dianggap tidak mempunyai dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam kitab Nasaihul Ibad bahwasannya at-taibu minadz-dzambi kama la dzanbalah. Orang yang tobat dari dosanya dianggap tidak ada dosa baginya. Yang keempat, ketika orang yang bangun ketika waktu sahur dan dia tidak tidur sampai waktu subuh, maka ia diharapkan mengikuti sholat subuh berjamaah, aktif ke masjid, dan dia tidak diharapkan untuk telat ketika sholat subuh berjamaah. Hadirin sahabat Askempek rahimakumullah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Banyak sekali kesalahan maupun dari lisan ataupun perbuatan, karena al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya lupa dan kesalahan. Unzur maqola wala tangzur maqola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.